Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pompong, selamat datang di Caster, podcastnya Teropong. Di podcast ini kita akan membahas seputar hal-hal menarik bersama tokoh-tokoh yang inspirasi, komunitas, dan mahasiswa yang berprestasi. Nah, Sobat Pompong, lulus SMA dan SMK banyak pertanyaan timbul seperti ini. Lanjut kuliah atau kerja dulu ya? Pertanyaan ini yang membuat kita dilema. Nah, kembali lagi bersama Nurul di sini. Kita akan membahas lebih lanjut tentang dilema mahasiswa yang sambil kuliah dan bekerja. Di sini Nurul sudah bersama Dava Gunawan. Halo, sebagai Nurul. podcaster kita. Halo Dava, apa kabar? Baik, seharusnya baik ya, karena kan baru gajian ya. Oh iya, Jadi harus lagi baik ya. tanggal muda ya. Iya, benar. Oke. Nurul apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Iya dong. Oke. Enaknya dipanggil apa nih? Dava atau ada panggilan lain nih? Boleh panggil Dava, boleh panggil Dev, bebas dah, yang mana yang enak. Oke, mana Nur asik aja lah Iya ya. dong. Nah, Dev ini adalah salah satu mahasiswa aktif jurusan Ilmu Komunikasi UMSU. Dan selain itu juga Dev ini punya banyak pengalaman bekerja sebelum berkuliah sampai sedang berkuliah sekarang ya, Dev ya. Iya benar. Nah, Dev dulunya pernah menjadi marketing office di migas swasta dan pernah juga menjadi program produser di salah satu radio swasta di Kota Medan. Oke. Selain itu ada nggak sih Dev yang Nur sebutin kerja pernah di mana gitu? Mungkin lebih ke Dev rutin aja kali Iya, ya. kali. Nah jadi Dev kan kebetulan lulusan SMK nih. Dari lulusan SMK perhotelan. Iya. Nah jadi kalau misalnya SMK perhotelan itu pengennya kayak kerja aja kali ya gitu. Iya, ya. Karena udah ada channelnya, udah pernah PKL. Nah cobalah kita kerja dulu setelah SMK. Dapatlah kenalan dari Ibu Dev untuk jadi marketing officer di salah satu migas swasta. Terus setelah itu Dev pernah kerja di perhotelan. Setelah itu udah mulai terkumpul masuk 2018 berarti Ibu Dev bilang kayaknya kuliah gitu. Ya udahlah kita kuliah berarti. Masuklah kita ke UMSU. Nah, dari situ kita mulai kuliah kerja gitu sampai dengan sekarang. Nah, mungkin tadi juga udah Nur sebutin ya, Iya. ada pernah jadi program producer, terus juga selama kuliah ada ngajar juga les private dan juga ada beberapa program bisnis gitu-gitu deh. Program bisnis seperti Dev punya salah satu bisnis Dev itu kalau Nurul tahu namanya itu Personal English Speaker Companion. Jadi itu dia companionship di mana orang-orang biasanya nge-hire Dev untuk jadi teman mereka berbahasa Inggris. Jadi itu dia lebih kayak training mereka kalau misalnya mereka ingin presentasi, terus juga ingin melatih bahasa Inggris in the daily basis gitu. Nah, terus mungkin mostly yang punya bos kayak orang luar negeri seperti itu sih mungkin. Oh, jadi lebih ke bahasa Inggrisnya gitu Iya, lah ya. benar. Berarti Dev jago bahasa Inggris dong. Waduh, alhamdulillah kita bisa Alhamdulillah berbahasa bisa, ya. Inggris. Jadi kalau diajak ke luar negeri terus gak kaku-kaku banget lah ya bahasa Iyalah, Inggris. nggak hilang lah pokoknya, aman. Oke nih, kenapa nih awalnya Dev memutuskan untuk bekerja dulu sebelum memasuki dunia perkuliahan? Mungkin gini kali ya. Kalau misalnya pendapat Dev sendiri itu mungkin kita lihat kayak kuliah, kerja atau kerja dan kuliah Iya. itu adalah lihat dari backgroundnya, motivasinya dan juga prioritasnya seperti apa. Karena ada beberapa orang yang merasa aku ini kerja untuk kuliahku, jadi aku membiayain pekerjaanku untuk kuliah. Terus juga ada kalau misalnya Dev sendiri itu sebenarnya kerja itu untuk gaining experience, jadi untuk mencari pengalaman-pengalaman selama berkuliah. Jadi kayaknya kuliahnya lumayan renggang nih, ngapain ya enaknya? Iya. Kayaknya bolehlah kalau ada kesempatan kita kerja kali ya untuk nambah-nambah uang jajan. Gitu sih mungkin. Oke, berarti biar lebih aktif aja gitu Nah ya. iya benar, karena kan kalau untuk circle kampus mungkin kalau misalnya untuk organisasi mungkin ada porsinya dan yang lainnya. Tapi untuk di dunia luar walaupun memang belum saatnya, kenapa nggak dicoba gitu ya, kita Iya explore sih. bekerja di tempat yang ada instansi-instansi lainnya Yang seperti menerima itu. gitu. Iya Ya. benar. Berarti Dev terbagi dong waktunya nih antara kuliah dan bekerja. Berarti pekerjaannya juga ada yang setengah hari gitulah ya. Nah bisa dibilang begitu. Jadi pandai-pandai kita sih ya, karena Iya. kan untuk prioritas Dev sekarang adalah berkuliah gitu. Dan Dev bukan dibiayain oleh pekerjaan Dev pribadi, masih ada orang tua yang ngebiayain kuliah. benar. Jadi Dev memilih pekerjaan yang kiranya bisa cocok match dengan jadwal kuliah dan juga tidak terlalu membebani hal-hal lainnya gitu, kayak mungkin kayak kumpul keluarga gitu. Jadi mungkin memilih pekerjaan yang short term aja lah gitu, jamnya gitu ya.
Nah, pilih mana, kuliah atau bekerja? Waduh. Dilema banget nih pasti. Iya sih sebenarnya, apalagi kalau misalnya ditanya gitu bagi orang yang tadi Dev bilang yang kayak mereka yang mengutamakan mereka yang berkuliah dari hasil pekerjaan mereka gitu. Benar. Tapi kalau untuk dibicara kenapa harus milih sih ya gitu. Iya. Mungkin kenapa nggak kita jalanin aja nih dua-duanya dengan porsinya masing-masing gitu. Kenapa harus memilih Iya, kalau bisa benar. di jalan bebarengan? Kenapa enggak gitu ya? Oke, pernah merasa kecapean gak sih Dev sampai pengen berhenti dari salah satu kuliah atau bekerja? Karena kan dua hal ini adalah hal kegiatan yang sangat berat dijalani sebenarnya ya. Kalau nggak sanggup ya berat gitu kan. Benar. Menurut Dev gimana tuh? Kalau merasa kecapean, siapa sih yang nggak merasa kecapean ya? Mungkin mahasiswa aja dengan segala tugasnya aja bisa mungkin kayak, aduh udah 40 tahun nih saya nih rasanya gitu ya. Kayak udah pensiun gitu. Tapi ini enggak ya, mungkin lebih ke ada motivasinya sih. Karena kan vibes di lingkungan pekerjaan dengan vibes di lingkungan kuliah itu berbeda gitu. Jadi ketika you find the right place di tempat pekerjaan gitu, mungkin rasa capek itu mungkin berkurang dari beban yang ada di perkuliahan, atau sebaliknya gitu, yang merasa kayaknya aduh bosan banget ya di kerjaan, atau misalnya banyak banget nih beban, pressure dan yang lainnya, bisa diobati sama vibes di lingkungan perkuliahan seperti itu. Jadi kalau dibilang capek pasti adalah masa-masanya seperti itu ya. Berarti saling melengkapi lah ya Dev, Iya, ya, benar, antara harus. kuliah dan bekerja gitu. Benar, kan. harus. Bosan di kerjaan, kuliah teman-teman. Iya benar. Gitu Kalau kan. bosan keduanya kayaknya yuk kita libur dulu yuk gitu. Liburan dulu ya. Terus gimana cara Dev membagi waktu untuk kuliah dan bekerja? Ini sulit banget sih Dev, kayak Iya, benar. banyak orang yang terkendala di sini semua rata-rata, karena benar. membagi waktu untuk diri sendiri itu juga lebih sulit juga kan, Iya, memanage benar. waktu itu. Setuju sih, setuju. Jadi kalau untuk pembagian waktu sendiri sebenarnya tergantung ya dari beberapa pekerjaan yang Dev alami. Kalau misalnya yang base-nya kalau kayak Dev sekarang kan Dev bekerja di perusahaan, kebetulan orang tua Dev yang ngelola. Iya. Jadi itu lebih ke kan juga duduk di meja dengan komputer karena juga kita kuliahnya sedang daring. Jadi nggak ada masalah yang signifikan sih. Tapi yang benar-benar mengalami pressure itu waktu jadi program produser beberapa bulan lalu. Nah itu benar-benar kayak kita ini mantau program yang sedang jalan, yang kita kawal nih programnya, tapi juga harus zoom perkuliahan. Jadi kayak boleh nggak ya kita satu-satu dulu gitu, apa nggak kita terbalik nih gitu. Jadi itu yang benar-benar harus kayak harus disiplin sih, kayak jam segini sampai jam segini perkuliahan, jadi pekerjaan aku harus dipersiapkan sebelum jam kuliah. Nah jadi pada saat masuk ke program walaupun sedang jalan berkuliah, si kegiatan yang bersamaan ini tetap jalan secara selaras sih. Jadi lebih teratur lah ya, lebih porsinya itu pas gitu. Tapi dengan kayak gitu kita bisa memanage waktu kita lebih disiplin ya Dev. Nah iya memang itu sih yang jadi tantangan berat bagi orang yang berkuliah sambil bekerja. Jadi benar-benar harus ada porsi waktu yang pas dan harus keras sama dirinya sendiri. Ingat kamu ada tanggung jawab pekerjaan, tanggung jawab kuliah juga ada. Jadi porsinya juga harus dibagi dengan sesuai ya, supaya biar nggak ada yang terkorbankan seperti itu. Benar. Jadi nggak harus milih salah satu ya. Nah, Dev, iya kayaknya. benar. Berarti kalau misalnya kayak orang, aduh udahlah nyerah lah, milih salah satu aja nih, tapi bingung juga nih kan, karena kayak Dev bilang nih sesuai dengan prioritas kita nih kan. Iya, benar. Bekerja itu adalah untuk membiayai uang kuliah juga kan, dari Iya. situ kita bisa dapat uang kuliah, bayar uang kuliah. Itu gimana sih menurut Dev? Nah, mungkin selain tadi kita mengetahui porsi kita tadi ya, motivasi kita bagaimana, apakah kita berkuliah dibiayai dengan pekerjaan kita atau tidak, itu kan selain itu mungkin bisa dilihat dari gini aja sih, apakah kiranya pekerjaanmu yang sekarang ini yang sedang berkuliah ini lebih menjanjikan? Apakah udah ada karirnya nih? Kalau misalnya udah ada, kamu memutuskan kuliah, kalau bisa jangan, tapi seandainya memang perlu, ya nggak apa-apa. Toh juga there is no limit for education as well gitu kan. Jadi nggak ada nih batasan untuk kamu menempuh pendidikan di umur berapa, itu kan cuman kayak target-target kembali ke pribadi orangnya aja sih ya. Nah gitu. Jadi kalau bisa kiranya, oh kerajaanku udah pas ini, tapi kuliahnya sama sekali memang nggak bisa dilanjutkan, ya monggo. Tapi kalau misalnya seandainya masih merasa aku kerja untuk nyari experience saja sih, nyari kenalan, building networking, terus juga walaupun gajinya nggak seberapa, tapi aku senang tapi gitu kuliah aku lagi padat-padatnya kayak Dev kemarin jadi program produser, udah masuk semester 6, aduh udah mulai sidang-sidang nih, udah yuk kita berhenti dulu yuk gitu. Berarti nyari kerja tuh yang kayak udah gitu, yang Iya, santai-santai memang gitu ya. betul-betul harus kenalin dulu nih porsi dirinya mau kayak mana nih gitu. Jangan dipaksain ya Dev. Nah iya memang benar, harus jangan Karena kan jangan ada nih orang maksain. maksain, aku harus kerja sampai kuliah nih, aku harus bisa buktiin ke orang-orang aku bisa nih gitu. Apalagi orang-orang yang demi memutuhin gaya hidupnya gitu ya. Bener banget tuh.
Jadi ada nggak manfaat yang udah Dev rasain dari pengalaman bekerja yang bisa diimplementasikan di bangku perkuliahan? Nah itu banyak sih sebenarnya, apalagi kalau kita bekerja kan kita di lingkungan yang lebih profesional. Terus juga we meet a lot of different people and different character as well gitu. Jadi kita ketemu banyak orang, interaksi, apalagi saya di komunikasi gitu, Dev di komunikasi. Jadi pengalaman dengan orang-orang yang berbeda, terus juga dengan pressure ataupun tekanan-tekanan yang berbeda itu bisa Dev bawa ke kuliah untuk ngelatih Dev kayak, alah cuman kerja kelompok gampang ya ini ngatasinnya, alah cuman tugas begini aku bisa lebih berat kok dari kerjaan, alah misalnya ketemu narasumber ini untuk penelitian aku udah sering kok ngewawancarain orang. Jadi mungkin itu sih manfaat-manfaat yang ditemuin gitu ya? yang mungkin tidak ditemuin bagi orang-orang yang mungkin hanya berkuliah atau hanya bekerja seperti itu. Gitu. Jadi kayak dapat feedbacknya dua-dua. Nah gitu iya ya. itu benar sekali. Karena kalau kuliah itu kan mau siap kuliah nih, langsung kayak tamat kuliah nih harus kerja di mana ya, belum ada pengalaman bekerja. Itu salah satu kayak belum kayak mana ya, gimana nih mau kerja tapi belum bisa pengalaman kerja. Tapi kita juga nggak nge-push orang-orang yang sekarang cuman sih. berkuliah gara-gara denger ini kita kerja yuk, jangan gitu ya, jangan, kita nggak mau kayak gitu ya gitu. Jadi itu juga nikmati aja prosesnya sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Jadi hidup ini harus Masalahnya dinikmatin aja. iya benar, gitu, tapi memang benar apa kata Nurul, kalau misalnya kita udah ada background bekerja, jadi setelah kuliah itu kita punya kenalan ini, kita tahu nih potensi kita kerjanya di bidang ini walaupun tidak sesuai dengan perkuliahan kita gitu. Itu sih mungkin keuntungannya ya. Tapi kan Dev, kalau Nurul bilang gini, banyak orang yang nggak nemuin skillnya gitu Dev dalam bekerja. Jadi kayak nyoba sini dulu gitu kerjanya. Aku dapat di mana ya gitu kan. Terus nggak lama sebulan 2 bulan, abis itu resign gitu kan. Benar-benar. Itu gimana Dev? Cara Dev bisa menemukan jati diri Dev dalam pekerjaan? Wah udah itu dia. Udah nemuin nggak sih sebenarnya? Sebenarnya dari beberapa pekerjaan yang udah pernah dia experience ya. Jadi mungkin mungkin terbuka beberapa jalan, kayaknya ke sini nih gitu. Tapi itu bukan jalan yang gampang, bukan jalan yang mudah juga. Memang benar kayak yang waktu jadi marketing officer itu kayak pernah cuman kayak sebulan setengah atau 3 bulanan gitulah, nggak sampai 3 bulanan lah, kayak ngerasa aduh nggak bisa nih, kita kayak orang tua nih duduk di belakang meja nih, nggak bisa gitu. Jadi mungkin lebih ke yaudah kita cari pekerjaan yang sesuai dengan bidang kita dulu deh. Kita masuk ke perhotelan, terus juga ini uangnya bagus, kok tenaga kita habis ya gitu. Mungkin kita cari lagi deh tempat yang lain. Nah disitulah dia proses-proses menggalinya sampai akhirnya ternyata di bidang komunikasi atau di bidang kreatif adalah jalanku. Nah gitu. Nah untuk mungkin kalau untuk orang-orang di luar sana, walaupun memang belum punya namanya apa sih kalau kita bilang pengalaman bekerja ya sebelum kuliah ya, nggak apa-apa sih, sama juga masih muda kan, tamat kuliah kan juga sesuai dengan umurnya berarti sesuai dengan usianya. Jadi jalanin aja dulu prosesnya. Kalau ada pengalaman ataupun juga opportunity, diambil aja dulu, jangan bilang tidak, nanti di dalamnya baru kita pelajarin. Karena kan banyak nih orang udah nanti aja nyerah sebelum memulai. Jangan menutup kemungkinan lah, kalau udah rezeki terima aja dulu. Lanjut aja, gas aja gitu ya. Nah, suka duka dari kuliah sambil bekerja apa sih, Dek? Apa ya, mungkin lebih ke walaupun kita udah ngatur time management segimana mungkin, tetap kewalahan sih ya Nurul ya. Iya benar. Kayak aduh kita break bentar yuk gitu. Kayak udah udah benar-benar kita butuh istirahat. Jadi kalau udah weekend Sabtu Minggu itu kayak benar-benar me time nih, harus benar-benar istirahat, recharge dan yang lainnya. Itu sih mungkin nggak enaknya gitu ya. Tapi kalau bisa lah enaknya itu sih mungkin networkingnya terbangun dengan baik, terus juga kenal banyak orang, melatih public speaking dan yang lainnya. Itu memang benar-benar bekal untuk nantinya benar-benar masuk ke itu sih ranah pekerjaan setelah berkuliah ini. Apalagi perkembangan sekarang itu udah kayak lebih maju gitu nah, ya. Benar, digital apa-apa harus digital. Terus kayak tadi bahas me time. Me time itu penting gak sih sebenarnya buat kita? Nah, me time itu sangat dianjurkan untuk semua kalangan, baik yang hanya berkuliah, apalagi hanya bekerja. Konon lagi yang kuliah sambil bekerja gitu. Me time itu bisa banyak sih. Ada orang yang me time-nya mandi 2 jam. Ada loh yang me time-nya mandi 2 jam. Kayak berarti me time itu gak mesti harus keluar sendiri gitu ya? Kayak mandi 2 jam. Ini waktuku gitu, ku habiskan walaupun tangan bekerut lah, tapi ini waktuku. Namanya juga me time ya. Waktu sendiri gitu, suka-suka benar. aku dong mau ngapain Nah gitu jadi kalau me time Nurul sendiri ngapain nih misalnya kalau Nurul? Aku sih kalau me time tuh kayak pergi jalan ke mall, kayak gabut gitu sih jadinya, kayak
asik gitu, apalagi kalau karena aku suka minum es krim gitu ya, karena duduk minum es krim sendiri itu kayak lebih asik aja gitu. Iya Gak usah sih. ketemu banyak orang, gak usah ngobrol-ngobrol sama Iya banyak iya orang. benar. Me time itu emang paling penting sih emang sih, Dev. Setuju. Nah Dev, motivasi nih buat teman-teman yang kuliah sambil bekerja di luar sana dari Dev sendiri apa? Mungkin yang pertama pasti semangat ya. Iya, Harus semangat bagi teman-teman yang berkuliah sambil bekerja. Baik itu tadi porsinya yang udah kita bicarain tadi ya. Iya. Nah juga yang kedua mungkin lebih ke sabar ya satu persatu gitu. Kayak kalau misalnya nggak bisa digapai, jangan dipaksain. Iya, benar. Tapi kalau misalnya masih mau berusaha, jangan terlalu dipush. Nah jadi mungkin lebih ke kita tunggu aja, ada kok waktu-waktu yang tepat. Iya, Dan jangan ke-trigger sama orang yang berkuliah sambil kerja udah sukses nih, udah bisa beli mobil sendiri, rumah sendiri, yaitu porsinya dia. Mungkin waktumu belum nih, waktu kita belum nih, kita sabar yuk gitu, satu persatu. Satu-satu dulu, gitu. Sabar dan tetap semangat ya. Pastinya Dev, harus seperti itu. Karena kan dari situ juga bakalan timbul kayak insecurity atau overthinking dari situ Pasti, kan, Dev. pasti. Kenapa sih dia bisa, aku enggak? Nah Gitu itu kan. memang boleh sih kalau dijadikan sebagai motivasi. Oh dia ternyata gini, dia giat nih nyari ini, boleh. Tapi kalau misalnya dijadikan itu terus bikin kita rendah diri, enggak dulu yuk, masih banyak masalah kita nih gitu. kan. Masih banyak juga yang di bawah kita juga ya Benar, kan. benar, harus bersyukur. Harus bersyukur, harus semangat dan sabar pastinya. Iya benar. Oke, makasih loh Dev. Iya makasih loh, tapi udah diundang. Shout out to Bila yang udah undang. Pertama kalau bisa diundang ini, Dev jadi itu yuk podcast. Aku ngapain ya gitu, kayak ngapain nih, tapi temanya tentang ini ya, semoga bisa membantu teman-teman yang Iya mendengarkan. benar-benar. Ini juga jadi masukan buat Nur sendiri loh Dev, kayak Nur juga udah pernah bekerja gitu kan, cuman kayak kerja sama saudara gitu kan. Nah. Jadi kayak iya sih, dengan kayak gini kita bisa ngatur timing diri sendiri. Tepat gitu. sekali, apalagi kayaknya kalau misalnya kita kerja gitu ya, ketika kita dimarahin sama misalnya adalah satu masalah yang kita buat sendiri, kita bisa lebih mengakuin gitu. Itulah kita belajarnya dari situ. Banyak mungkin pendewasaan diri Iya, yang benar. kita dapetin ya Dev ya. Benar. Oke, terima kasih Dev sudah mengisi acara podcast. Thank you Teropong. juga. Berfaedah ya bicara kita pagi ini ya. Alhamdulillah berfaedah Padahal pagi-pagi. kirain tadi kita ngobrol apa ya, halal bihalal kali ya gitu ya. Oke, sahabat Pompong. Nah, sampai di sini dulu bincang kita, karena bakalan ada podcast selanjutnya nih untuk bincang-bincang yang bakalan lebih asik lagi dan dengan tokoh-tokoh yang menginspirasi untuk kalian semua. Thank you ya Dev udah ngeluangin waktu untuk sharing bareng Nurul. Thank you. Dan teman-teman lainnya nih. Sukses juga untuk tim-tim teropong untuk Alhamdulillah. project-project Terima selanjutnya. kasih. Salam pers mahasiswa.